Hai semua, sama dengan alat transportasi lainnya seperti mobil atau pesawat terbang, sebuah kapal juga perlu dilakukan sebuah perbaikan maupun perawatan. Pemeliharaan dan perawatan untuk sebuah kapal ini sangatlah diperlukan untuk menjaga kapal tetap dalam kondisi normal dan layak ketika berjalan di laut. Untuk pemeliharaan dan perawatan sebuah kapal, maka kapal tersebut harus dipindahkan dari laut ke darat menuju ke dok atau dermaga. Dan proses pemindahan kapal dari laut menuju dok ini disebut juga dengan docking, dan terdapat beberapa jenis dok pada shipyard atau galangan kapal. Berikut ini adalah proses pemindahan kapal dari laut menuju ke darat. Sebuah kapal harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan sebelum dinyatakan untuk layak berlayar. Jika sebuah kapal tidak dilakukan perawatan secara reguler, maka akan berdampak pada penurunan kondisi serta performa dari kapal itu sendiri. Untuk jadwal dan pemeliharaan sebuah kapal ini sudah diatur dalam SOLAS atau Safety of Life at Sea, yaitu Perjanjian Keselamatan Pelayaran Internasional dari International Maritime Organization, yaitu badan PBB yang membidangi pelayaran dan kelautan. Wow. SOLAS mengatur keselamatan jiwa di laut yang mencakup segala jenis kapal laut, di mana dalam 5 tahun sekali dilakukan pemeriksaan kelas kapal, dan setiap 2,5 tahun sekali dilakukan intermediate survey yang meliputi pemeriksaan kondisi struktur kapal. Wow. Untuk mempermudah proses pemeriksaan dan perawatan ini, maka diperlukan sebuah tempat khusus untuk melakukan perawatan atau perbaikan, yaitu sebuah dok atau dermaga. Ada beberapa macam jenis dok yang digunakan dalam pemeliharaan dan perawatan kapal, namun yang umum digunakan adalah graving dock, floating dock, dan ada juga synchro-lift dry dock. Untuk jenis yang pertama yaitu graving dock. Graving dock atau dry dock ini adalah suatu jenis dock yang berbentuk kolam persegi panjang yang terletak di pinggir laut atau sungai. Graving dock ini terdapat gate atau pintu, dinding, serta terdapat katup-katup yang dapat dibuka dan ditutup untuk memasukkan serta mengisi air ke dalam dok ini dengan menggunakan pompa. Untuk proses memindahkan kapal dari laut menuju graving dock ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu mempersiapkan keel block atau blok tempat dudukan kapal di atas dok. Dan keel block ini terbuat dari campuran antara kayu keras dan juga kayu lunak. Penempatan keel block ini disesuaikan dengan berat dan ukuran kapal yang akan menuju ke graving dock. Setelah keel block ini disiapkan, maka katup air pada graving dock ini dibuka untuk memasukkan air ke dalam dock. Kemudian pintu graving dock dibuka, lalu kapal menuju ke dalam graving dock ini dengan cara ditarik dengan beberapa tugboat. Dan setelah itu diposisikan tepat di atas keel block yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ketika posisi kapal sudah tepat di atas keel block, maka dilakukan pemompaan air keluar. Dan seiring dengan berkurangnya air dan turunnya kapal, maka perlu dijaga juga kondisi posisi kapal agar setelah kering dapat stabil dan tepat berada di atas keel block. Setelah air sudah kering, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas khusus inspeksi untuk mengetahui bagian mana yang akan dilakukan perawatan. Kapal kemudian akan diinspeksi pada bagian lambung kapal, baling-baling, rudder, stern tube, thruster, dan lain-lain. Setelah inspeksi selesai, kemudian dilakukan thickness gauging atau pengukuran ketebalan pada beberapa bagian kapal seperti jangkar, lambung kapal, dan lain-lain. Fungsi thickness gauging ini adalah untuk mengukur serta mengetahui ketebalan dan keausan pada bagian-bagian kapal tersebut, apakah masih sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau tidak. Dan hasilnya nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi apakah struktur kapal tersebut masih layak dipergunakan atau harus dilakukan perbaikan serta penggantian. Sedangkan untuk perawatan kapal terdiri dari berbagai macam proses. Salah satunya yaitu proses washing atau pencucian dan pembersihan lambung kapal. Tujuan pencucian ini yaitu untuk membersihkan berbagai macam tumbuhan dan binatang laut yang menempel sehingga menyebabkan kapal mengalami korosi. Serta pencucian ini juga dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar pada kapal. Pembersihan ini yaitu dengan cara menyemprot air bertekanan tinggi. Pada proses washing ini hanya akan menghilangkan tumbuhan dan binatang laut yang menempel dan tidak merusak cat kapal. Ketika sebuah kapal memerlukan pengecatan ulang,
maka cat lama pada kapal ini harus dihilangkan dengan metode sandblasting. Sandblasting yaitu penyemprotan bertekanan tinggi terhadap badan kapal menggunakan pasir silika. Pada proses blasting ini juga dapat untuk menghilangkan karat, cat yang sudah rusak, dan lain-lain dengan cepat dan efisien. Untuk proses blasting ini ada yang sampai menghabiskan biaya sekitar 150.000 US dollar atau setara dengan 2,1 miliar rupiah tergantung pada besarnya area yang akan dibersihkan. Setelah proses blasting ini selesai, selanjutnya adalah proses pengecatan pada kapal menggunakan cat anti korosi. Dan ketika pekerjaan perawatan ini selesai dilakukan, maka air di dalam graving dock akan diisi kembali sampai kapal mengapung. Selanjutnya pintu dock akan dibuka dan kapal akan ditarik dengan beberapa tugboat untuk keluar dari dock. Sebelum sebuah kapal melanjutkan perjalanannya kembali, maka perlu dilakukan sea trial, yaitu percobaan yang dilakukan untuk memastikan kapal yang telah dilakukan perawatan ini sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan. Untuk jenis dock yang kedua adalah floating dock. Floating dock atau dock apung adalah sebuah platform berupa ponton-ponton yang berada di air yang dapat mengapung dan tenggelam dengan bantuan katup-katup dan juga pompa air. Untuk proses kapal masuk ke floating dock ini hampir sama dengan proses kapal masuk ke dry dock, yaitu diantaranya mempersiapkan keel block di dalam floating dock. Dan setelah itu floating dock ditenggelamkan dengan bantuan katup-katup dan juga pompa. Setelah dock tenggelam, kemudian kapal masuk ke dalam floating dock dengan cara didorong oleh tugboat dan ditarik dengan tali sampai posisi kapal ini tepat berada di atas keel block. Setelah kapal masuk ke dalam, air akan dipompa keluar untuk mengangkat dock, dan jika sudah terangkat, kemudian akan dilakukan pemeriksaan atau perawatan pada sebuah kapal. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan floating dock ini, yakni dock ini dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan, dan biaya pembuatannya ini lebih murah daripada graving dock. Untuk jenis dock berikutnya adalah Syncrolift Dry Dock. Syncrolift Dry Dock merupakan jenis dock yang dapat bekerja dengan operasional lift yang menggunakan mesin derek listrik di sebelah kanan dan kiri platform. Syncrolift Dry Dock ini merupakan penemuan baru dalam proses pemindahan kapal, dan tidak semua galangan kapal memiliki sistem syncrolift ini karena biaya pembuatannya ini sangatlah mahal. Pada umumnya, dock jenis ini dilengkapi dengan rel dan juga lori, sehingga dock hanya berfungsi untuk naik turunnya kapal. Sedangkan pekerjaan perawatan dan perbaikan kapal dilakukan di tempat lain yang dihubungkan dengan rel dan lori. Untuk proses pemindahan kapal dengan syncrolift ini, dock akan diturunkan ke dalam laut. Kemudian kapal masuk ke dalam dock dibantu dengan tugboat dan ditarik dengan tali sampai posisinya tepat di atas keel block. Setelah posisi kapal tepat berada di atas keel block, dock kemudian diangkat menggunakan mesin derek listrik yang dikendalikan oleh operator. Dan ketika posisi lantai dock ini sejajar dengan rel, lalu lori akan dimasukkan ke bawah kapal. Setelah itu, kemudian kapal ditarik menggunakan lori-lori tersebut menuju ke tempat lain untuk perawatan serta perbaikan kapal. Keuntungan dari penggunaan syncrolift ini yaitu jumlah kapal yang akan dilakukan perawatan dan perbaikan tidak terbatas dibandingkan dengan jenis graving dock atau floating dock. Hal ini dikarenakan syncrolift dry dock ini hanya sebagai tempat untuk naik dan turunnya kapal, sedangkan untuk proses pemeriksaan dan perawatan dilakukan di tempat lain.